Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa podcast Kerukunan Lintas Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat yang kami banggakan. Kembali kita hadir dengan narasumber yang sangat familiar dari Walubi, Kalimantan Barat. Beliau merupakan ketua Walubi, yaitu Pak Pendeta Rolling Kurniadi. Selamat datang Pak di podcast Kerukunan. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Dan ya semoga selalu bisa melaksanakan amanah umat. Siap. Ini Pak, kita hari ini akan membahas tentang Dharma Damai sebagai jalan tengah dan harmoni dalam perspektif agama Buddha di Kalimantan Barat. Jadi nanti mohon Bapak bisa menjelaskan bagaimana profil untuk segmen pertama ini, profil Walubi Kalimantan Barat dan peranannya dalam harmoni. Sekira itu Pak, silakan. Kami silakan waktu dan tempatnya Pak. Baik, terima kasih Pak Didi Darmadi. Senang sekali bisa hadir untuk podcast pada kesempatan ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Namo Buddhaya. Jadi berkaitan dengan segmen agama Buddha. Iya. Sebagai awal saya ingin memperkenalkan perwakilan umat Buddha Indonesia, Walubi, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat khususnya. Jadi memang Walubi Kalimantan Barat itu sifatnya menginduk ke pusat. Ya, sama halnya juga dengan provinsi ataupun daerah-daerah lain, semuanya menginduk. Karena akte pendirian, kemudian pengesahan dari Kemenkumham itu juga semua di Walubi Pusat, di DPP. Nah, kalau kami itu, kalau kita di daerah-daerah di provinsi itu namanya DPD. DPD. Kalau di pusat itu DPP. Nah, tentu karena menginduk ke pusat, termasuk juga dalam hal ini visi misi dan terutama visi dan misi itu memang kami berpedoman pada DPP Walubi di pusat itu. Namun dalam implementasinya tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kalimantan Barat tentunya. Nah, Walubi saya ingin menjelaskan secara nasional dulu ya. Walubi itu punya sejarah yang panjang, Pak. Jadi sudah terbentuk pertama kali pada tahun 1978 pada waktu Kongres Umat Buddha Nasional. Jadi disepakati untuk membentuk sebuah wadah berhimpun bagi majelis-majelis agama Buddha, kemudian lembaga keagamaan Buddha, termasuk organisasi yang bernafaskan agama Buddha. Ya, karena secara kenyataan memang di internal Buddha itu keberagaman itu sesuatu hal yang tidak terhindarkan juga. Itu merupakan sebuah realitas juga, sangat Pak. Beragam gitu. Sangat beragam. Jadi di internal Buddha itu terdiri dari aliran, kemudian sekte, dan majelis-majelis yang berbeda. Nah, untuk di tingkat nasional, Majelis Agama Buddha itu yang terdata itu di Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI itu kurang lebih ada 25 majelis agama Buddha. Nah, kalau di Kalimantan Barat itu ada 13 majelis agama Buddha yang memang berbeda tata cara dan tradisinya berbeda-beda. Namun
Kalau di agama Buddha itu secara garis besar itu terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama itu aliran Theravada atau juga sering disebut dengan Hinayana, kemudian Mahayana dan Vajrayana ataupun Tantrayana. Nah, di antara 3 aliran besar ini masih terbagi lagi menjadi majelis-majelis. Kalau yang seperti yang di aliran Mahayana itu ada beberapa majelis di Kalimantan Barat ini. Nah, di Kalimantan Barat ini kan ada 13 majelis ya, dan tidak semuanya itu berhimpun ataupun tergabung di dalam Walubi. Oh ya. Hanya ada 8 majelis yang tergabung di Walubi, dan 5-nya itu tidak bergabung di Walubi. Ada yang independen juga, tapi di bawah pembinaan dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Nah, pada tahun 78 ketika pertama kali terbentuk Walubi di pusat, itu karena adanya kesadaran bahwa keberagaman di internal Buddha itu sesuatu yang merupakan sebuah realitas. Nggak bisa dinafikan. Tidak bisa itu adalah keniscayaan. Nah, oleh sebab itu ada kesadaran untuk bagaimana membentuk sebuah wadah yang bisa mewakili, yang bisa menjadi tempat berhimpun dari keberagaman di internal Buddha itu yang terdiri dari aliran dan sekte-sekte dan majelis itu. Nah, pada waktu itu Walubi itu singkatannya itu adalah Perwalian Umat Buddha Indonesia dari tahun 78 ketika pertama kali terbentuk. Jadi karena perwalian itu sifatnya jadinya wadah tunggal itu, Pak. Jadi satu-satunya yang mewakili, wadah yang mewakili ataupun kalau disebut sekarang ini organisasi induknya lah ya, yang mewakili itu adalah Walubi. Sampai pada perkembangannya, karena dinamika di internal Buddha itu juga terus mengalami perkembangan, akhirnya Walubi melihat dinamika itu, melakukan sebuah respon, melakukan sebuah disposisi penyesuaian. Karena pada kenyataannya, ada majelis-majelis ataupun aliran dan sekte itu tidak bergabung di Walubi juga. Karena mungkin ada ada dinamika lah ya, ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai penyesuaian dari posisinya pada tahun 1998, Walubi itu mengadakan sebuah kongres dan di situ disepakati untuk mengubah singkatan Walubi itu menjadi perwakilan. Jadi dari perwalian menjadi perwakilan. Nah, dari perwakilan itu artinya majelis ataupun lembaga yang memang memiliki keinginan ataupun punya kesadaran untuk berhimpun di Walubi ya silakan. Sekiranya kalau yang tidak mau bergabung ya tidak apa juga. Jadi yang jelas bahwa Walubi sejak tahun 98 itu bukan wadah tunggal gitu, Pak. Dan sebagian besar di situ, Pak. Ya, sebagian besar memang tergabung di situ. Nah, itu kira-kira mengenai organisasi ataupun secara nasional, Pak. Nah, kalau di Kalimantan Barat memang juga punya sejarah yang panjang dan pasang surut juga, Pak. Saya mengikuti itu dari tahun 2006. Kebetulan pada waktu itu saya pada tahun 2006 itu sudah masuk sebagai pengurus. Nah, sebelum 2006 itu memang sudah ada kepengurusan Walubi. Tapi itu pasang surut karena pada waktu itu juga senior-senior dari tokoh-tokoh Buddha yang menjadi pengurusnya. Nah, kami memulai masuk ke dalam kepengurusan Walubi itu dari tahun 2006. Nah, sampai sekarang ini. Jadi memang dinamikanya itu sedemikian rupa, tapi memang tantangannya itu adalah kami menyadari bahwa
Karena keberagaman di internal ini juga sebuah realitas. Jadi bagaimana penting juga di internal Buddha itu membangun sebuah komunikasi, koordinasi, dan kesepahaman. Nah, supaya kerukunan itu dan kerjasama itu bisa tetap terbangun begitu, Pak. Itu visinya, Pak, ya. Intinya itu. Kira-kira demikian. Nah, sampai sekarang Walubi terus berupaya, Pak, untuk bisa memberikan kontribusi. Di samping itu secara internal juga kami terus berupaya untuk membangun kerukunan di internal. Karena kan dengan kehadiran organisasi lain yang mewakili umat Buddha itu juga sebuah tantangan juga. Jadi di internal, Pak, di ya. internal. Jadi memang kalau kita bicara mengenai agama dan keyakinan itu memang keberagaman dan perbedaan pandangan itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Tapi dari situlah bagaimana kita mengembangkan sikap toleransi. Karena toleransi ini merupakan kunci. Toleransi itu merupakan kunci ketika kita ingin mewujudkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama tentunya. Jadi visi Walubi ya turut membangun kerukunan salah satunya, Pak, ya. Oh ya, tentu. Karena kami berangkat dari kondisi di internal kami yang kami sangat menyadari itu bahwa keberagaman itu di internal itu sebuah keniscayaan. Nah, jangan sampai di dalam internal itu terjadi terutama konflik ya, ataupun kemelut-kemelut yang tidak itu pada akhirnya itu bisa mengganggu kerukunan di internal. Nah, kami percaya ketika di internal kita ini tidak mampu membangun sebuah kerukunan, tentu kita susah untuk bicara kerukunan antar umat beragama atau dengan agama yang lain. Karena kan contohnya saja di internal itu tidak bisa rukun, bagaimana bisa berkontribusi ya atau berperan di dalam kerukunan antar lintas agama itu, Pak. Nah, itu kira-kira pemikiran kami seperti itu. Oke, Pak. Itu tantangan sangat luar biasa. Kemudian dalam konteks Kalbar, Pak, dalam konteks Kalbar apa saja tantangannya untuk mewujudkan kedamaian, harmoni di Kalimantan Barat nih, Pak? Iya, kalau untuk Kalimantan Barat sendiri sejauh ini di internal itu kami relatif bisa kerjasama. Jadi bukan hanya kerukunan itu bisa dibuktikan lewat kerjasama. Jadi meskipun terdiri dari majelis-majelis ataupun aliran yang berbeda-beda secara tata cara, tradisi, termasuk juga pegangan kitab sucinya itu berbeda, Pak, di internal Buddhanya. Nah, ini masing-masing juga bisa menjalankan ataupun mempraktekkan keyakinannya dengan dalam suasana yang bebas, damai, tanpa kita ini mengintervensi. Nah, prinsip Walubi secara nasional itu juga menjadi pegangan bagi kami di Walubi Kalimantan Barat. Artinya kita tidak boleh mengintervensi keyakinan ataupun tata cara tradisi dari umat Buddha aliran yang lain. Oh gitu. Kita harus antar agama, apalagi antar agama. Makanya di situ saya berkeyakinan ketika kita di internal itu sudah bisa rukun, tentu kita bisa berbuat banyak, Pak. Bisa ikut berkontribusi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ini memang sebuah tantangan karena di Buddha itu sendiri memang sejauh ini, Pak, sampai sekarang kalau kami perhatikan di internal itu relatif
rukun. Kami sejak tahun 2016 semua majelis-majelis aliran itu memiliki komitmen yang sama dalam merayakan Trisuci Waisak setiap tahun. Jadi sejak tahun 2016 kami semuanya menyatu dan bersepakat untuk mengadakan kegiatan Waisak secara bersama-sama. Nah Jadi ini itu ya tantangan tadi yang sangat beragam, aliran dan sekte segala macam, tapi bisa disatukan di Waisak itu, Pak, ya. Iya, Itu salah satu konkretnya lah. Betul. Karena indikator dari kerukunan itu salah satunya itu indikatornya itu bisa kerjasama. Iya. Jadi ketika kita bisa duduk bersama, bekerja sama untuk bagaimana melaksanakan sebuah kegiatan, mensukseskan sebuah kegiatan bersama, itu tentu sebuah yang sangat menguatkan kerukunan, menguatkan kerukunan di internalnya itu, Pak. Jadi sejak 2016 sampai sekarang kami yang di Kalimantan Barat, di antara semua aliran, sekte, majelis-majelis itu semuanya sepakat. Kita mengadakan kegiatan Waisak bersama-sama. Dan Itu kepanitiaannya itu, Pak, juga sama-sama juga. ya representasi dari majelis-majelis yang 13 majelis itu masing-masing mengirimkan kadernya untuk bisa berkontribusi di dalam kepanitiaan Waisak bersama setiap tahun itu. Oke, Pak. Mungkin konkret kalau itu kan di internal Buddha tadi. Kalau untuk secara umum gitu lintas agama, apa kira-kira yang kerukunan yang sudah dibangun yang dilakukan oleh Walubi di Kalbar? Mungkin ada contohnya, Pak. Ya, dalam konteks hubungannya dengan lintas agama, tentu ada juga kadang-kadang pada satu masa kita menghadapi sebuah, ya boleh dibilang itu gangguan ya, riak-riak ya. Ada problem. Itu tidak terlepas dari yang namanya geopolitik dunia. Nah, ambil contoh, kira-kira belasan tahun yang lalu pernah ada isu mengenai pengungsi Rohingya. Nah, di mana isunya itu yang dihembuskan itu kekejaman dari tokoh-tokoh atau pendeta biksu-biksu Buddha ya, yang melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang mayoritas beragama Muslim. Myanmar ya. Nah, itu sangat sensitif sebenarnya. Entah bagaimana isu itu berhembus sampai di Kalimantan Barat. Nah, pada waktu itu memang ada sempat sedikit ketegangan antara komunitas Buddha dengan tokoh-tokoh Muslim yang pada waktu itu seingat saya memang ada salah satu ormas yang sangat keras bersuara gitu. Nah, pada waktu itu ya kami juga menghadapi seperti itu, Pak. Artinya di mediasi kami dipertemukan dengan ormas tersebut dan kita bicara secara terbuka, dimediasi oleh pihak Kementerian Agama, kemudian juga oleh Polda waktu itu saya masih ingat, dan kami bertemu dan kami sampaikan sebenarnya itu bukan persoalan agama mengenai pengungsi Rohingya itu adalah persoalan tentang kewarganegaraan, di mana etnis Rohingya itu memang sebagai imigran yang tidak bisa diterima di daerah Myanmar itu. Negara Myanmar. Jadi itu akhirnya terjadi pengusiran dan sebagainya lah, atau deportasi istilahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kami memberikan sebuah pemahaman tentang sebenarnya apa yang terjadi, bahwa sesungguhnya itu bukan konflik agama, itu terkait dengan legalitas dari kewarganegaraan. Jadi ini sangat berkesan ya pertemuan itu, Pak ya. Jadi dari pertemuan itu akhirnya bisa terbangun saling
pengertian, pemahaman tentang persoalan, mendudukkan persoalan itu pada tempat yang sebenarnya itu, Pak. Nah, jadi memang isu-isu itu pasti selalu akan ada, karena pasti ada pihak-pihak yang ingin membenturkan itu, Pak. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatunya itu memang tidak terlepas dari kepentingan. Apalagi sekarang ini zamannya eranya media sosial. Nah, ini lebih segala sesuatunya informasi, ada kejadian apa, ada berita apa, cepat sekali berhembusnya. Terasa dekat dalam hitungan detik saja sudah kita bisa terima. Sangat dekat rasanya. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita menguatkan, membangun sebuah ruang dialog, Pak. Dialog, musyawarah. Ya, musyawarah. Apapun kita harus bertemu, kita bicarakan secara terbuka. Karena pada hakikatnya kami yakin bahwa tidak ada satu insan pun ataupun kelompok manapun yang ingin hidupnya tidak damai, tidak rukun. Konflik terus itu. Konflik terus. Ya, kalau konflik terus seperti yang terjadi di jalur Gaza dan sebagainya, itu pun sebenarnya motifnya itu saya kira memang bukan motif agama itu, Pak. Itu hanya dijadikan isu saja. Motif yang sesungguhnya itu ya motif negara kepentingan senjata, politik dan kekuasaan itu, Pak. Jadi memang memang di dunia ini ada konflik yang harus dipelihara, Pak. Itu kita paham itu karena kita diberikan pembekalan itu juga, Pak, ya. Geopolitik. Di Lemhanas ya. Kalau damai terus itu juga sepertinya ada yang terganggu itu, Pak. Nah, jadi politik internasional biasanya terseret juga ke kita di daerah gitu. Ya, itu memang karena kita ini hidup di sebuah global ya, mengglobal. Apapun yang terjadi di belahan dunia itu pasti akan berdampak pada Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta, di pusat itu pasti akan berdampak ke kita di daerah. Eksesnya, Pak. Nah, oke, Pak. Saya kira itu, Pak. Tadi sudah cukup panjang lebar Pak Pandita menjelaskan tentang sejarah Walubi, kemudian tantangan, dan bagaimana kerukunan itu sangat berkesan di Walubi, terutama beliau sebagai ketua dan tokoh agama Buddha. Kita cukupkan, Pak, untuk sesi yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan ke sesi kedua tentang Dharma Damai dan dalam perspektif umat Buddha, Pak. Baik.